Oke, dan berikutnya kita akan simak lagi satu profil berikut tidak kalah dahsyatnya, malah saya rasa ini wah ini mungkin sudah ditunggu-tunggu ya, karena sudah termasuk salah satu leader yang ikonik ya, fenomenal, mantan. Kalau dulu masih TKW Hong Kong, sekarang sudah mantan harusnya ya. Nanti kita konfirmasi sudah mantan belum ya. Dari Cianjur kita terbang ke Yogyakarta, bertemu dengan God Agensi, mantan TKW Hong Kong. Ini kisahnya luar biasa. Kita simak langsung, kita panggil, panggilannya Bu Dwi Penny. Saya biasa panggil beliau seperti itu. Baik, selamat siang Bu Dwi Penny. Selamat siang Pak Frans. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Bu, konfirmasi, benar nggak nih sudah jadi mantan atau masih jadi TKW? Saya sudah pulang ke Indonesia, memutuskan untuk di Indonesia dari terakhir 2019. Di bulan Desember, awal tanggal 4 sudah di Indonesia sampai hari ini. Asik. Ya, berarti benar ya statusnya sudah mantan ya Bu ya? Betul. Kalau dulu Bapak Frans kalau minta saya tolong bantu untuk isi Zoom, saya selalu ibaratnya menawar. Pak, saya siang aja, saya malam aja gitu. Tapi hari ini begitu Ibu Sari minta saya untuk mengisi Zoom, mau kapan, malam, siang, saya siap standby. Yes, oke, karena sudah mantan. Luar biasa. 18 tahun ya Bu ya. 18 Betul. tahun berkarya di negeri orang. Dan Itu bukan saya berkarya masih ingat, Pak, itu tertekan. bukan ya? Oh, tertekan ya. Waduh. Ya. Nah, kita boleh cerita-cerita sedikit flashback ke belakang nih. Saya tahu Bu Dwi Penny banyak sekali yang sudah kenal gitu ya. Tapi banyak juga yang belum kenal. Di kesempatan ini mungkin bisa cerita sedikit flashback ke belakang. Bagaimana dulu sebelum kenal 3i Network. Silakan Bu Dwi Penny. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat selalu untuk semua mitra-mitra 3i Network seluruh Indonesia. Ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri. Jika sampai detik ini masih meragukan untuk kedahsyatan bisnis ini, berarti Anda harus segera untuk cross check lagi. Bisnis mana sih yang bisa memberikan kita income stabil, bahkan setiap bulan enggak kurang bonusnya, hasil dari kerja keras dan kerja cerdas kita. Dari awal cuma pendaftaran 50.000. Kenapa saya bilang 50.000? Karena waktu itu saya cuma lewat online karena saya sambil nyapu ngepel. Ya, saya rasa testimoni saya sudah banyak yang lihat. Kalau yang belum tahu, perkenalkan saya dulu adalah TKW Hong Kong. Saya jalankan bisnis ini sambil nyapu ngepel. Saya pasang handprint, saya membantu prospek mitra-mitra saya juga sambil ngelap-ngelap. Jadi ini adalah bisnis yang sebenarnya saya jadikan sebagai untuk senjata balas dendam positif saya. Karena sebagai seorang TKW, kita ibaratnya bukan berkarya ya, seperti yang disebutkan oleh Pak Frans tadi, kita bukan berkarya tapi karena tidak ada pilihan lain. Ya, jadi kita ada di negara orang karena tertekan kalau saya pulang, saya nggak ada pemasukan, kalau saya tetap di sana sampai kapan ya, dari usia saya belum penuh 17 tahun sudah terbang ke Hong Kong sampai usia saya 30-an 5 tahun masih belum merasakan kebebasan finansial kalau saya tidak bertemu dengan 3i Network ini. Dan sebenarnya awal-awal teman-teman semuanya yang mengenal 3i Network saya rasa sama, tidak ada rasa ketertarikan ya. Saya dulu sama dicolek sampai 4 bulan. Oleh karena itu jangan pernah merasa kalau saya posting 3i teman-teman saya kok nggak ada yang like, tapi kalau saya posting galau kok like-nya banjir ya. Dan jangan pernah ibaratnya kok saya setelah posting 3i nggak ada yang ramein Instagram ataupun Facebook saya lagi. Jadi mulai detik ini Anda harus merubah mindset Anda. Sebuah hari ini yang saya nikmati adalah kerja keras saya 5 tahun yang lalu berjuang di bisnis ini. Oleh karena itu hanya ada 2 pilihan, yaitu 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu Anda start, atau hari ini. Kalau hari ini Anda pun belum mau start juga, maka hasilnya 5 tahun ke depan apakah akan lebih baik atau tidak? Sama. Okay. Ketika saya 5 tahun yang lalu belum, ibaratnya kalau tidak memulai bisnis ini, maka hari ini tidak ada saya bisa pensiun Pak Frans. Oke, baik. Saya ingat banget cerita terdahulu Bu Dwi Penny pernah cerita merasa seperti ATM berjalan atau ATM hidup ATM waktu itu ya? hidup Pak, ATM hidup. ATM hidup ya. Itu kenapa tuh? Karena selalu gimana? Bisa dibongkar sedikit saat itu momennya.
Saya rasa semua teman-teman yang masih bekerja di luar negeri semua sama merasakannya, itu ATM hidup. Apa ATM hidup? Ketika kita bekerja, kita mengandalkan gaji kita di akhir bulan, mau pakai sayang ya. Kalau nggak dikirim ke Indonesia, yang di Indonesia sudah mengharapkan. Tetapi kalau sudah kita kirim nggak nyampe 1 minggu 2 minggu sudah habis, terus kitanya nggak sempat memakai uangnya, bahkan sayang untuk memakai kita kirimkan habis terus. Nah, kalau kita nggak segera ibaratnya melakukan sesuatu, maka kita akan terus selamanya menjadi ATM hidup. Ketika saya pulang, jangankan uang 100.000, 10.000 pun nggak ada yang ngasih. Ketika saya belum memiliki bisnis ini, ibaratnya saya mau jajan, sudah di tabungan yang saya bawa, misalkan dari Hong Kong mungkin sisa uang 1 bulan gaji atau 2 bulan gaji habis, maka pemasukan itu akan berhenti pula. Maka satu perasaan yang kita alami adalah walaupun itu di dekat orang yang tercinta ataupun di dekat suami tercinta, itu panas seperti ada setan, Pak. Harus segera pulang lagi ke negara orang. Karena apa? Ternyata yang bilang selama ini uang tidak bisa membawa kebahagiaan dan uang bukan segalanya, tapi nyatanya faktanya apa-apa pakai duit. Apa-apa pakai uang. Bahkan sekarang saya di Indonesia sudah hampir 9 bulan, 10 bulan. Kalau tanpa ada pemasukan bulanan, itu bayar listriknya pakai duit juga. Setiap hari belanja pakai duit. Ya kan kuota ini setiap minggu juga 100, 200 pakai duit. Jadi hoak kalau yang bilang uang bukan segalanya. Tapi segalanya memang faktanya butuh uang gitu Pak Frans. Oke, baik. Dan tadi saya dengar memang ceritanya di awal sempat menolak. Persisnya bagaimana sih ceritanya seorang Bu Dwi Penny yang kerja sebagai TKW sibuk nyapu ngepel begitu bisa kenal Tria itu awalnya gimana? Waktu itu saya ibaratnya tahu di Facebook ada postingan dari salah satu akun Facebook, kok ini orangnya selalu ikan bisnis, bentar-bentar bisnis ini, dan yang Tria ini salah satunya gitu loh. Dan begitu kita kenal lewat WhatsApp, saya nggak begitu tertarik karena bonusnya 50.000, sedangkan saya waktu itu menjalankan MLM produk. Sekali terjual saja bonusnya 100 US. Wah beda jauh, ngapain saya jalankan Tria gitu. Tetapi faktanya waktu itu kalau kita jualan produk sampai mulut berbusa pun, kalau 1 bulan itu kita nggak terjual 1 paket pun, yang ada kita tutup poin. Minimal 1.500.000 untuk tutup poin sendiri, itu faktanya. Dan yang kedua, ketika kita mengirim paket uang produk tersebut dikantongin ladder, sama ladder kan banyak tuh 1 paket 6 juta. Beberapa downline saya uangnya dikantongin semua, malah ladder saya bangun rumah. Jadi dari uang kita order produknya kita nggak dapat, dari kita malah dibikin rumah, dia malah merasa nggak bersalah. Nah itu yang menjadikan saya, ya udahlah ini KTP saya diurus, saya terima beres. Jadi seperti itu ceritanya. Oke, ya tahu dari status orang, kenalan di WhatsApp dan akhirnya bergabung. Yang akhirnya Ibu join dan termotivasi menjalankan bisnisnya apa yang akhirnya berubah pikiran lalu malah semangat menjalankan bisnisnya? Apa yang memotivasi waktu itu? Pertama begitu saya ini terpaksa dijoinkan, ya saya bawa teman 1 daftar, ada bonus 50.000. Begitu saya posting di Facebook, banyak sekali komenan negatif, terus saya nggak putus asa. Waktu itu ada G+ juga, Google+, di situ juga kita bisa posting bisnis. Dan saya selalu dalam waktu saya bekerja, ada waktu luang 5 menit atau 10 menit, saya posting di beberapa grup bisnis. Entah itu nyantol atau enggak nyantol, saya cantumin nomor WhatsApp. Alhasil orang-orang yang membaca postingan saya kan WhatsApp saya. Dan dalam 1 bulan ada 6 orang. Dan saya mendapatkan bonus 1.500.000. Baru saya tersadar, wah ini adalah bisnis yang bisa saya perjuangkan, free bayar per bulannya. Karena tadinya saya merasa 350 saya bayarnya pakai apa. Sedangkan waktu itu saya terpuruknya apa? Bantu teman sendiri, uang gaji saya sampai habis setiap bulannya untuk bantu bayar yang teman saya lakukan itu pun hutang ya, saya yang bayar. Terus saya membayar 350, saya masih mikir besoknya pakai apa bayarnya gitu loh. Dan ternyata di balik ujian yang berat, di balik masalah yang kita terima, ternyata ada hikmah yang luar biasa. Kalau saya tidak terkena masalah, saya tidak mungkin mencari bisnis sampingan. Dan dari sini saya mulai sadar, wah ini bisa free. Dari tadinya saya ngambil premi 350, saya menjadi naikkan lagi jadi 700.000. Sampai sekarang nambah terus, polisnya ketagihan malah. Setiap tahun saya nambah polis 1. Gitu. Oke, Bu Dwi Penny, ini banyak orang yang
antara percaya nggak percaya seorang TKW Hong Kong berposisi growth agency. Gimana sebenarnya bisa berproses mengerjakan bisnis ini? Toh ibaratnya tadi katanya cuci gosok ngepel ini kan suatu pekerjaan yang bisa dibilang 24 jam. Waktunya dari mana dan bagaimana mengelola itu semua, menangani tantangan, toh nggak semuanya langsung join, ada juga penolakannya dan berbagai macam hal. Di luar sana banyak orang mengatakan saya sibuk punya waktu, tapi ya Bu Dwi Penny kan juga sibuk juga. Boleh diceritakan seperti apa proses-prosesnya sih mengerjakan bisnis ini waktu masih jadi TKW sampai posisi growth agency, Bu Dwi Penny, silakan. Oke, dalam bisnis apapun Anda pasti butuh yang namanya membayar, entah itu membayar waktu ataupun membayar harga dengan uang ataupun dengan waktu Anda. Jadi waktu itu saya sambil nyapu ngepel, bantu telepon mitranya, calon mitranya, mitra saya. Entah itu habis pulsa berapa, sampai tangan kaku, mulut berbusa, saya nggak perhatiin itu. Karena kalau kita menjalankan bisnis networking di awal, kita santai-santai saja, maka hasilnya akan tergerus NPF. Makanya tugas saya waktu itu bukan mencari kapan saya akan posisi, kapan saya naik posisi. Yang saya tahu adalah, oh jalur satu saya ini udah belum berkembang. Saya telepon, ada calon mitramu di mana, saya teleponin sampai mereka menjadi satu leader yang aktif dan mulai mandiri sendiri. Saya beralih ke jalur 2, jalur 3, terus saya rolling seperti itu, Pak. Jadi setiap hari saya mencari setiap jalur tim saya, mitra-mitra yang potensi bisa saya bina, walaupun itu tadinya nol, tidak mengerti HP, tidak bisa copy paste, saya bisa bimbing mereka bisa menjadi bisa. Seperti itu, saya bimbing terus sampai ketemulah orang-orang yang aktif di tiap jalur saya sehingga membentuk satu omset. Omset ini pelan-pelan naik posisi itu tiba-tiba. Dan dalam 3 bulan, saya 4 bulan bisa tim agensi, kemudian leader agensi, langsung silver ke gold itu tanpa saya memiliki prediksi. Saya harus di beberapa bulan, saya harus posisi, tidak. Tetapi yang saya lakukan adalah membina di tiap jalur saya bagaimana menciptakan orang-orang duplikasi kita. Ada yang sehati dengan kita dan mau menjadi ibaratnya apa yang kita kerjakan dia pun bisa gitu. Oke, ternyata pembinaan langsung ya. Jadi ya, Bu Dwi Penny memantau mana yang bisa digali begitu, dibimbing, semuanya dilakukan, nggak hitung-hitungan ya, tapi betul. terus lakukan sampai tercipta satu omset grup begitu ya. Dan Betul. setelah akhirnya pulang ke tanah air, berhenti bekerja sebagai TKW sudah 18 tahun, bagaimana adaptasinya? Apakah sudah merasa lebih plong sekarang atau bagaimana? Jelas beda sekali, Pak. Jadi setelah kita di Indonesia, waktu kita free ya 24 jam, saya melakukan ibaratnya aktivitas normal seperti yang lain, bahkan trauma saya di 2003 dulu pernah pulang sekali, ketika uang berhenti, saya putus kontrak dari pekerjaan, terus uang berhenti, terus harus kembali lagi, sudah nggak ada sekarang. Dan yang ada, walaupun pada saat pandemi ini dahsyatnya setiap bulan bonus dari TI on time sudah memenuhi kebutuhan kami, dan saya juga posisi suami saya juga punya, jadi tidak perlu saling menjatah, ada jatah masing-masing begitu. Dan yang saya sarankan untuk teman-teman di saat pandemi, aset yang Anda miliki itu bukan berbentuk barang, tapi Anda harus mengikuti perkembangan. Aset Anda adalah aset yang berbentuk saham. Itu adalah aset yang ibaratnya di saat sekarang bisa menolong kita, ya, bukan yang berbentuk mobil saya harus berapa, mereknya apa, percuma, ya. Kita harus menambah aset kita yang berbentuk aset lagi. Jadi dari aset itu bisa kita gunakan keseharian kita, bahkan bisa nambah terus gitu. Oke, baik Bu Dwi Penny, nggak terasa kita udah ngobrol sekitar 15 menitan lebih ya, 20 menit hampir. Dan Betul. Mungkin masih akan ada sesi-sesi lain, kita lanjutkan lain kali. Tapi di kesempatan ini masih ada durasi sedikit, mungkin bisa berikan closing statement-nya Bu Dwi Penny agar teman-teman yang menonton bisa langsung action nih. Ya, silakan Bu Dwi. Oke. Baik untuk semua mitra-mitra di 3IK Network semuanya yang sekarang ada di room Zoom ini ataupun yang belum sempat mengikuti kali ini dan bisa ikut, mati lampu Pak, mungkin bisa ikut di nantinya di YouTube. Pesan dari saya adalah jangan pernah
Jangan pernah berhenti walaupun omset Anda turun, bahkan mitra Anda mungkin tidak semangat lagi, karena di bisnis ini bukan percepatan Anda naik posisi ataupun lambat. Karena ketika Anda mengalami penurunan omset, Anda harus tetap menunjukkan profesional Anda dan keaktifan Anda di bisnis ini. Itu adalah satu contoh ketika kita akan membangun omset kita bangkit kembali. Lah, kalau kita sebagai seorang leader, saya ada duit saya muncul, saya nggak ada duit saya hilang, itu akan menjadikan satu bumerang, yaitu menghancurkan bisnis Anda sendiri. Jadi kalau Anda ingin sukses di bisnis jaringan networking, Anda harus dimulai dari Anda sendiri. Ya, dari saya temukan alasannya kenapa saya harus terus ada dan terus bergerak. Walaupun Anda punya bisnis yang lain, tapi Anda harus bisa memutuskan fokus Anda di mana. Ya, jangan pernah tergiur dengan bisnis-bisnis yang lagi ngetren dan bisnis-bisnis yang dadakan muncul dan kemudian Anda memutuskan close polis Anda, itu adalah satu keputusan yang akan Anda sesali di kemudian hari. Itu saja dari saya. Semoga teman-teman semua merasa beruntung sudah ada di bisnis yang luar biasa, resmi dan jangka panjang. Ya. Oke, baik, luar biasa closing statement-nya Bu Dwi Penny, dan banyak sekali pelajaran inspirasi motivasi yang kita dapatkan pada sore hari ini. Dan sampai ketemu lagi Bu Dwi Penny di kesempatan berikutnya. Sukses terus, sehat terus, dan gokron ya. Siap, gokron Pak.